warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Sabina Iswayudini dari kelas 12 IPS 5. Saya akan mempresentasikan tentang surat Al-Luqman ayat 13-15 dan juga surat Al-Baqarah ayat 83. Isi kandungan dari surat Al-Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 hampir serupa, yaitu kita sebagai umat manusia haruslah senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi perbuatan menyekutukan Allah. Selain perihal utama itu, kita sebagai umat manusia juga diminta untuk senantiasa memenuhi hak-hak kedua orang tua kita yang telah susah payah merawat kita dari janin hingga saat ini. Tidak hanya kedua orang tua kita, kaum kerabat, anak yatim piatu, serta fakir miskin juga perlu kita bantu hak-haknya dengan cara seperti berkata dan bertindak yang baik, menunaikan zakat, serta mendirikan sholat. Pesan-pesan yang terkandung dalam surat Al-Luqman ayat 13-14 yaitu: yang pertama, janganlah mencampur adukan keimanan dengan kezaliman seperti menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk orang tua sudah seharusnya senantiasa mengingatkan perbuatan anak-anaknya yang menyimpang dengan cara yang baik dan dapat diterima. Yang ketiga, senantiasa menghormati, mematuhi, dan memuliakan kedua orang tua. Yang keempat, mensyukuri segala ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada orang tua kita, baik fisik orang tua kita, baik harta orang tua kita, baik cara berpikir orang tua kita, dan sebagainya, yang semestinya selalu kita syukuri. Yang kelima, senantiasa mendoakan kebaikan atas kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari kecil. Berikut nasihat bersyukur kepada Allah. Al-Luqman ayat 13-14 itu tentang Luqman Al-Hakim adalah seorang ahli hikmah, bukan seorang nabi yang diberi wahyu. Al-Hikmah artinya paham agama, diberi akal yang kritis dan selalu benar. Isi nasihat agar anak kesayangannya bersyukur kepada Allah, tidak menyekutukannya atau tidak syirik dengan sesuatu, karena sesungguhnya syirik itu suatu penganiayaan yang agung. Nasihat syukur kepada anak Luqman sebagaimana perintah Allah kepada Luqman agar bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah diberikannya. Perintah syukur dengan tegas disebutkan pada ayat sebelumnya. Pembahasan dari surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, Allah telah mengambil janji dari Bani Israel, namun hanya sebagian kecil saja yang memenuhi janji itu. 2. Larangan untuk berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, perintah berbuat baik kepada orang tua, ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan fakir miskin. Yang keempat, perintah mengucapkan kata-kata yang baik kepada sesama manusia. Yang kelima, perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi kesimpulannya, larangan syirik, berbuat baik kepada ibu bapa, kerabat, anak yatim, fakir miskin, mengucapkan kata-kata baik, sholat, dan zakat bukan hanya untuk orang muslim saja, akan tetapi untuk Bani Israel atau Kristen. Perintahnya sama kalau dilihat dari surat dan ayat ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.